Mana yang lebih penting? Yang terlihat dari luar atau yang di dalam hati kita? Temukan jawabannya di episode Inverse kali ini. Selamat datang teman-teman semua ke Inverse Bible Study, di mana kita akan belajar Alkitab secara mendalam. Dan kita sudah hadir atau tiba di pelajaran kita yang ke-6 yang berjudul Inside and Outside. Tema besar dari Bible Study Guide ini adalah bagaimana mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pelajaran sebelumnya kita sudah melihat cerita Nehemia, bagaimana kita melihat ada nggak sih hubungannya antara karir dengan panggilan. Dan bagaimana firman Tuhan itu menjadi panduan bagi kita untuk mengetahui apa misi Tuhan, apa tujuan Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan buat teman-teman yang lagi nonton atau mendengarkan episode Inverse kali ini, teman-teman kita sarankan untuk bisa download Inverse Bible Study Guide di deskripsi link video ini, atau bisa pergi ke Instagram kami @inversebible_id. Teman-teman bisa download di sana ya. Dan kita akan diskusikan pelajaran kali ini. Ini fungsinya sebagai suplemen atau tambahan. Kami sangat menyarankan teman-teman untuk mempelajarinya secara mendalam, secara pribadi. Dan hari ini kita sudah kedatangan Bang Jordan, ada Pendeta Matias, ada Willy, Halo, ada Alexander. Halo halo, semuanya. Halo. Thank you Shalom. banget sudah Halo, Bro Willy. menyempatkan Halo, selamat waktu. malam. Jadi kita akan mulai diskusi kita dengan memulai dengan doa. Boleh minta tolong Willy pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Kita berdoa. Allah kami, kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada Bapa di malam hari ini. Kami akan belajar bagaimana menjadikan diri kami lebih baik, tidak hanya di dalam, namun juga di luar, dan begitu pula sebaliknya ya Tuhan. Pimpin kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Pasal inti pelajaran kita kali ini terdapat di dalam Matius 23. Kita mau baca ayat 13 sampai 15, lalu ayat 25 sampai 30. Matius 23 ayat 13 sampai 15, aku boleh minta Pendeta Matias untuk bacakan. Lalu ayat 25 sampai 27 boleh minta tolong Willy. Lalu ayat 28 sampai 30 boleh minta tolong Bang Alex. Matius 23 ayat 13 sampai 15, Pendeta Matias. Matius 25 ayat Matius 3, 23. Matius 23. Betul. Matius 23 ayat yang ke 13 ya sampai ayat 15. 15. Matius 23 ayat 13 sampai ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, Sorry, ayat bersumpah. 25. Boleh ayat 25 sampai 27. Oke. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerapusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca, apakah ini kehendak Tuhan bagi seorang Kristen? Waduh, tentunya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Kenapa bisa kita bilang enggak? Highlight-nya di mana nih? Kayak kata pertama itu sudah highlight banget itu. Kayaknya Celaka ya. Celaka. Jelas dikecam oleh Tuhan, oleh Yesus. Jadi kayaknya ini udah langsung banget kita bisa lihat dari awal kalau deskripsi yang Tuhan bilang di sini mengenai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ini bukan kehendak Tuhan buat seorang Kristen ya. Kita udah bisa setuju ya di situ ya. Setuju. Nah, Iya. ini apa ya yang aku pengen bertanya kayak gini. Apa sih yang kadang membuat kita sebagai manusia itu kayaknya lebih suka apa yang terlihat dari luar daripada apa yang terlihat dari dalam? Karena ini orang Farisi kayaknya merhatiin luar banget gitu kan. Ya. Apa nih? Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya mungkin karena konteksnya di ayat ini ke orang Farisi ya. Tapi kalau saya mikir lagi memang kita manusia ini kan ada aspek dalam sebagai seorang manusia ya. Jasmani, fisik, mental, rohani. Dan casingan kita itu emang begini gitu. Jadi ketika kita bilang mau lihat sesuatu gitu, ya otomatis pasti kita pakai yang lahiriah kita gitu kan. Kalau saya ingat cerita Samuel waktu mau ngerapin Daud gitu kan. Itu kan datang anak-anak Isa itu. Dan Samuel bilang dulu ketika anak yang pertama datang itu, waduh ini sudah berdiri di hadapan Tuhan ini yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan langsung diinstruksi sama Tuhan, bukan yang jangan lihat parasnya dan perawakan yang tinggi. Artinya even seorang Samuel yang nabi Tuhan, imamnya yang close banget dengan Tuhan pun bisa salah menilai seseorang karena memang secara alamiah kita tadi ada 3 hal tadi, kita pakai casingan yang di luar. Fisik yang memang ya kita gunakan mata jasmani kita ya, belum pakai yang mata rohani. Even seorang Samuel begitu gitu ya. Itu jadi kenapa memang kita suka ya karena kita secara manusia memang physically itu yang paling di depan. Yang atraktif gitu ya. Iya. Dari yang lain ada pandangan. Karena daging lebih nikmat, bro, dibanding roh. Dan harusnya kehendak Tuhan adalah bahwa roh itulah yang menguasai daging, gitu kan. Roh itu yang menguasai daging. Tapi setelah manusia masuk dalam dosa, ya natural, maksudnya bawaannya adalah, kecenderungannya adalah daging lebih nikmat terlihat dibanding roh. Dan itulah yang terlihat di kisah orang Farisi. Tapi tadi kita sudah setuju bahwa ini sebenarnya bukan di orang Farisi doang. Kita pun sebagai umat Kristen tuh kadang kita nggak sadar kita juga begitu gitu. Right. Jadi kita baca ini jangan cuman kayak oh iya emang orang Farisi gitu, kita mah enggak kok gitu kan. Yes. Ada highlight lagi nggak yang menarik buat Pendeta Matias atau Willy nih? Ya, jadi silakan. Oh iya, kalau dari saya melihat bahwa kenapa manusia seringkali melihat hanya dari luar. Ya, satu, kita harus akui bahwa kita memiliki keterbatasan. Ya, karena ketika Yesus mengecam ahli Taurat pada saat itu, Yesus adalah pribadi yang bukan hanya tahu orang dari luar, dia tahu dari kedalaman hati seseorang juga, motivasi seseorang. Jadi ya harus kita akui bahwa ini bukan hanya untuk ahli Taurat saja. Kita pun saat ini kalau di luar kelihatan baik, tapi sesungguhnya motif kita tidak benar, bisa jadi kecaman ini harusnya menjadi bagian kita juga. Ya.
Willy gimana tadi? Silakan. Oh ya, aku kira hampir sama sih sebenarnya dengan yang lain, karena biasanya kan kecenderungan kita manusia itu pengen banget pertama-tama dinilai dan mungkin dipuji oleh sesama kita manusia gitu. Jadi kita gitu tadi ingin menunjukkan, ya mengimpresi orang tuh dengan yang sangat apa ya, pertama-tama dengan yang sangat kelihatan bagus, baik banget gitu. Meskipun di dalam hati kita ternyata nggak sebaik itu atau bahkan malah sebaliknya gitu kan. Jadi kayak emang kecenderungan kita manusia tuh memang pengen apa ya? Pengen unggulnya tuh di antara sama manusia gitu. Nggak pengen yang bener-bener sesuai nggak sih dengan keinginan Tuhan gitu. Jarang gitu, malah yang sering ditanyakan kan apakah ini sesuai nih dengan kecenderungan komunitas kita gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau pemilihannya. Kayaknya dari bahasa yang digunain tadi dari kita diskusi kayaknya mengingatkan aku dengan kejatuhan Lucifer juga ya. Kayaknya ingin mencapai yang maha tinggi gitu kan, kayaknya semuanya apa diri semua gitu kan, pengen kelihatan baik dan lain-lain. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya mungkin gimana nih supaya kita ini bisa tahu kondisi hati kita sesungguhnya? Mungkin kita kan sebagai orang Kristen seringkali, oh saya ke gereja kok tiap hari, saya nggak pernah nyuri gitu kan, kok saya fine-fine aja gitu. Gimana nih cara kita untuk mengetahui kondisi hati kita sepenuhnya? Kalau tanya gimana kondisi artinya secara keseluruhan ya, maksudnya nggak kondisi hari ini atau hari besok atau apa gitu. Secara keseluruhan, saya keinget sama tulisan Paulus di kitab Roma, Roma pasal yang ke-3 kayaknya ya yang ke-3. Dari ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dan seterusnya. Ini Paulus ngomong kayaknya seperti seakan-akan kayak menjudge semua orang nggak sama aja gitu ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya itu, karena kalau ditanya gimana caranya saya tahu hati saya ini, kondisi hati gimana, kita nggak bisa nanyain orang satu-satu dan setiap orang akan punya jawaban yang berbeda gitu loh. Jadi kita harus punya standar yang memang istilah objective truth yang memang ada standarnya, bukan subjektif ya, sesuai kita ya. Kalau sesuai gitu ya siapapun bisa berargumen lah gitu ya. Misalnya even seorang, saya katakan seorang, kalau bicara sejarah dulu, Adolf Hitler pun bisa bilang niat gue baik gitu loh, atau misalnya apapun gitu ya, atau Robin Hood, cerita-cerita yang kita kenal, merampok orang kaya untuk orang miskin dan sebagainya. Kalau subjektif truth-nya ya pakai itu ya mereka semua bisa bilang benar gitu. Tapi kalau lihat apa yang dikatakan objective truth Alkitab yang kita sama-sama percayai, hati kita ya semua itu ya, di Yeremia 17 ayat 9 ya, titik ya udah, jadi nggak ada perdebatan lagi gitu. Harusnya. Seharusnya. Berarti emang kita kayaknya harus compare-nya sama kita banget ya. Gimana kalau yang lain punya pengalaman seperti itu nggak? Kayaknya ngerasa diri oke, tapi sebenarnya not okay gitu. Ini gimana? Ya, jadi saya setuju dengan yang dikatakan Bang Alex tadi ya. Dan kalau kita orang-orang muda ya, biasanya kita tahu ada seorang musisi terkenal di Indonesia ya, dia membuat sebuah syair lagu dan saya ambil sepenggal kalimat saja. Dia bilang begini, coba tanyakan pada hatimu, sekali lagi ya. Jadi kadang-kadang kalau ditanya bagaimana mengetahui kondisi hati, yang tahu sendiri itu adalah saya sendiri dan Tuhan. Nggak bisa orang lain tahu keadaan hati saya. Dan ketika dikatakan kondisi hati kita, maka pikiran saya terbawa kepada Kejadian 6 ayat 5, bahwa Allah mengklaim bahwa memang setelah dosa itu ya hati manusia itu kecenderungannya ya berbuat jahat, tidak ada yang baik. Jadi itu yang menjadi bukti nyata bahwa memang setelah dosa ya hati manusia itu tidak ada yang baik. Kecenderungannya adalah untuk melakukan yang jahat. Ya. Ini menarik ya. Nggak tahu ada yang pernah punya pengalaman nggak ya? Setelah kita baca ayat itu gitu, tapi sebenarnya kita masih kayak menolak itu gitu. Jadi kayak masih bisa baca ayat itu kayak saya oke sih gitu kan. Ada yang punya gitu. Yang bahaya itu memang pada saat kita tuh nggak sadar kalau itu salah gitu loh. Itu yang bahaya. Makanya tadi Bro Alex bilang kan ya, semuanya harus balik lagi kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat misalnya saya berkelakuan dalam mungkin komunitas rohani saya, katakan di gereja lah gitu ya, bagaimana kehidupan kegerejaan saya.
ya, saya nggak tahu gitu kalau ternyata itu tuh salah yang selama ini yang saya perbuat gitu. Saya nggak sadar kalau saya itu belum tulus sama Tuhan. Saya nggak sadar gitu. Maksudnya saya kira kalau misalnya habis memberikan lagu pujian nyanyi gitu ya di depan Tuhan, pada saat saya merasa pride dan ingin pujian, saya kira itu normal. Nah, itu yang bahaya tuh. Karena kita nggak sadar, kita ya mungkin minim pengetahuan. Hosea bilang kalau kita minim pengetahuan memang binasa memang. Makanya Yesus juga bilang celakalah kamu. Ya, benar. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, ini sudah makin seru ya diskusinya, makin dalam. Kita akan break dulu sejenak. Oke, kita kembali lagi ke diskusi kita mengenai inside and outside. Mana yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah menghidupkan kehidupan Kristen secara luar atau yang di dalam? Nah, mungkin aku pengen tanya ke Willy nih. Kebetulan Willy ini masih anak muda, nama kita sama, umur kita juga sama. Dan ini apa ya? Sebenarnya kita mungkin sebagai anak muda tuh pernah juga ya hidup seperti ini gitu. Mungkin dari luar oke, mungkin kita pakai topeng gitu ya. Pakai topeng kekristenan gitu. Tapi sebenarnya ada kebahagiaan, ada kedamaian nggak sih dalam kehidupan yang seperti itu gitu? Ya tentu nggak sama sekali ya kalau bisa saya bilang ketika kita di luarnya itu ternyata jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati ataupun pikiran kita gitu kan. Kalau berbicara pengalaman mungkin yang sering langsung aja mungkin yang sering saya rasakan gitu. Ketika saya sendiri misalnya aktif di dalam berbagai kegiatan gereja dan kemudian menemukan mungkin ada rekan-rekan saya yang tidak begitu aktif atau bahkan cenderung mungkin menghilang atau sebagainya gitu kan. Kadang ada perasaan bahwa saya ini menjadi orang yang lebih benar gitu, lebih beruntung atau lebih merasa aduh betapa sialnya orang-orang yang malas-malasan seperti itu kan. Kadang itu kan pikiran yang nggak tahu ya, saya kira sangat manusiawi, tapi ya itu sekali lagi mengingatkan pada kita bahwa perasaan manusiawi kita itu udah emang manusiawi yang penuh keberdosaan gitu. Selalu menganggap diri biasanya lebih unggul gitu kan, dengan ternyata saya lebih rajin datang ke gereja itu malah jadi suatu perbandingan yang nggak baik loh. Bukan berarti kita nggak boleh nggak rajin ke gereja juga ya, enggak gitu. Tapi artinya kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang memang tepat, maksudnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki, tapi lama-kelamaan ketika kita sering melakukannya, kita merasa kita lebih baik gitu. Saya kira perasaan lebih baik dari orang lain itu biasanya yang akan jatuh kepada kesombongan dan akan jatuh kepada apa ya, perasaan tinggi hati atau merasa meninggikan diri. Ini yang saya kira berbahaya karena ini biasanya jadi pintu masuk bagi apa ya, dosa-dosa yang lain. Saya kira seperti itu sih Bang yang saya pikirkan. Iya, itu benar banget ya. Aku pengen highlight satu kata yang Willy bilang itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini apa masalahnya nih dengan membandingkan diri dengan orang lain? Bahaya itu ya. Maksudnya, karena biasanya kalau kita mau bandingin kan kita yang nyari comparisonnya, kita yang nyari perbandingannya. Nggak mungkin kita biasanya nyari yang lebih bagus. Pasti nyarinya yang minimal ya sama, kalau nggak agak di bawah. Jadi supaya ngebandinginnya tuh menang gitu. Jarang banget biasanya kalau ngebandingin. Kita nggak pengen ngebandingin dan kalah gitu ya. Iya, kalau ngebandingin kalah ya mending gak usah dibandingin kan. Dan sebagai manusia, gimana Bang? Karena kalau misalnya kita balik lagi ke Lucifer ya, ke Lucifer pada saat dari surga, tadi Bro Alex bilang biasanya kalau kita mencari perbandingan, kita pasti otomatis secara manusia carinya yang lebih jelek dari kita gitu kan, kita bandingin sama diri kita nih. Tapi even Lucifer sendiri, dia sudah tahu yang dia banding-bandingkan dengan dirinya itu, dia udah tahu itu lebih tinggi. Dia tuh udah tahu lebih tinggi gitu, dan dia melakukan hal tersebut gitu. Dan itu makanya bahaya banget sih menurut saya gitu. Even maksudnya Lucifer saja udah tahu bahwa Yesus itu sebenarnya lebih tinggi, tapi kan dia cemburu, iri hati gitu kan. Oleh karena itu dia membandingkan. Nah, ini kita manusia
Kalau kita mewariskan menuruti keinginan apa asupan dari Lucifer, ya kita akan melakukan hal yang sama juga gitu, tapi dengan lebih mudah mencari perbandingan pada orang-orang yang lebih rendah dibanding kita yang kita rasa gitu. Betul, betul, betul. Nah, kalau ini ya, mungkin sekarang pertanyaannya gini, kita kan tadi udah sadar ya bahwa kecenderungan manusia ini melihat dari luar, membandingkan diri kita gitu kan. Nah, kenapa sih Tuhan itu sebenarnya peduli sama yang di dalam? Kenapa? Mungkin dari pendeta Matias. Ya, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaannya sangat praktis ya, karena fakta membuktikan bahwa alaminya ya kita begitu lihat apa yang di luar ya. Itu 1 Samuel 6 ayat 7 ya, di waktu pemilihan untuk pengganti Raja Saul ya. Pada saat itu ya orang semua lihat perawakan yang bagus-bagus. Mereka tidak melihat Daud itu sebagai calon yang bisa menggantikan Daud. Tapi Tuhan tegur Nabi pada saat itu ya, apa yang dilihat oleh manusia bukan itu, tetapi Allah melihat hati ya. Jadi kita harus akui bahwa itulah kenapa Allah itu selalu fokus kepada sumber ya. Contoh ya, kenapa sehingga kita manusia terlalu pusing memikirkan besok tidak bisa makan sama yang lain-lain. Padahal Allah fokus kepada sumber masalah kita tidak bisa makan. Dan itulah 4 huruf itu, yaitu dosa. Jadi Allah itu selalu merujuk kepada sumber segala sesuatu. Semua masalah itu muncul dari dosa. Dan masalah perbuatan yang timbul di luar itu sebenarnya semua itu ada di dalam. Dan Yesus mau atau Allah mau kepada sumber sesuatu itu muncul gitu. Jadi itulah yang menarik dari Allah yang kita sembah itu. Iya. Setuju. Itu kayaknya ada satu prinsip di Matius 12 ayat 34 ya. Dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu yang dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena apa yang diucapkan mulut meluar dari hati. Jadi prinsip yang kita ajarkan ini dari yang dalam akan terrefleksikan keluar gitu. Nah, pernah nggak nih dari teman-teman semua di sini boleh share pengalaman singkat bagaimana Tuhan menyadarkan kondisi hati kita di dalam, lalu luarnya tuh secara otomatis juga ikut berubah. Mungkin dari Bang Jordan dulu nih. Kebetulan saya kan memang pelayanan saya banyak di bidang musik gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam dunia pelayanan itu, bidang musik itu sangat gampang untuk ditembak dalam hal kesombongan gitu. Dan saya juga sempat mengalaminya gitu, sangat sempat mengalaminya. Setiap habis main piano atau bernyanyi itu bawaannya, duh puji dong gitu ya, duh puji dong gitu kan. Tapi akhirnya betul-betul setelah saya benar-benar disentuh Roh Kudus lah, bahasa singkatnya seperti itulah. Itu ya akhirnya sekarang puji Tuhan begitu saya baru melakukan pelayanan, malah saya berpikir, aduh please jangan ada yang puji gitu. Dan kalaupun ada yang puji, saya langsung udah puji Tuhan gitu. Harus balas puji Tuhan. Itu sih yang nyata banget yang saya rasakan gitu ya dalam pelayanan saya gitu. Bahkan sekalipun dalam pelayanan ya kita harus hati-hati banget ya sama ini. Iya, betul. Lucifer di atas juga pelayanan soalnya. Iya, benar. Benar banget. Kerjanya sama Bro Jordan. Sama-sama musik juga lagi. Dari Bang Alex, ada nggak Bang? Ya, pasti banyak lah ya. Mungkin apakah itu sebuah proses gitu Bang? Iya benar banget. Misalnya kayak di zaman sekarang buat orang muda ya dengan sosial media gitu ya. Itu kan satu yang beberapa orang edik dengan itu, ada yang bisa handle dan sebagainya. Saya pernah nyampe di posisi yang waktu pas baca artikel atau mana ciri-ciri orang edik gitu ya. Wah, kapanpun pegang apa gitu-gitu. Kayaknya gue masuk nih di sini nih gitu kan. Dan ketika mau coba gitu untuk salah satu apps tertentu gitu ya. Gue coba dengan yang luaran. Ini yang kita mau bahas yang luaran dengan cara uninstall. Itu paling gampang gitu loh. Tinggal uninstall gitu. Tapi ketika itu nggak datang dari dalam, benar-benar disentuh Roh Kudus kayak Bro Jordan tadi katakan gitu. Anytime kapanpun kita bisa install balik. Dan kita bisa jatuh tempat yang sama gitu. Betul. Itu paling real banget dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi ternyata ini nggak berhasil ya. Usaha-usaha kita dari luar ini nggak cukup mampu untuk menahan daging dosa itu, untuk kalau dia mau lakukan, dia akan melakukan 1001 cara untuk bisa lakukan itu. Itu makanya kita perlu benar-benar dari dalam.
Wow, itu relate banget kayaknya sama anak muda sih, parah ya. Kayaknya cuma uninstall doang. Gampang kan? Bener. Wow, itu ngena banget sih. Ngena banget. Kalau dari Willy nih, ada nggak sih janji Tuhan yang Willy selalu pegang untuk mengingat apa ya? Janji Tuhan untuk kayak, oke, Tuhan ubahkan hati aku gitu. Ada nggak sih? Ya, kalau aku sih sebenarnya lebih berpikirnya kayak gini ya, sering sekali dalam berbagai macam pekerjaan, terutama misalnya pelayanan di gereja gitu, aku sering banget sebenarnya bersungut-sungut gitu, kayak menggerutu di belakang, meskipun di depan kayak berlagak, oh iya gitu. Ternyata saya merasakan kesusahan dan kemudian hanya menggerutu, mengeluh gitu kan, tapi kemudian yang menjadi apa ya, menjadi pegangan saya supaya saya bisa mengubah, paling nggak mengubah diri saya sendiri, tentu dengan bantuan Tuhan ya. Ya saya rasa memang ya hanya Tuhan yang kemudian menjadi standar sih. Kalau saya seperti itu, menjadikan Yesus ketika dia hidup di dunia ini sebagai standar bagi segala apa ya, kehidupan, keimanan dan kerohanian saya sendiri gitu. Jadi ya yang tentu yang hanya bisa mengubahkan Yesus sendiri tuh, dan kemudian apa sih yang bisa kita lakukan, ya kita mencoba ya tentu mendoakan ya. Selain mendoakan, kita juga berusaha mencapai standar hidup seperti yang Yesus lakukan di dunia ini. Aku kira itu sih yang saya selalu ingat sebenarnya, Bang. Bagaimana saya berusaha untuk mengubah segala persungutan saya, segala kemalas-malasan saya. Selalu mengingatnya kisah hidup Yesus ya, merenungkan kisah hidup Yesus sepanjang hari. Dari Pak Pendeta Matias, ada ayat, boleh bagikan satu ayat yang mungkin kita sebagai anak muda bisa pegang nih. Janji Tuhan yang bisa kita pegang mengenai topik hari ini. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ada banyak sebenarnya ayat ya yang berkaitan dengan sebagai pegangan kita masing-masing ya. Tapi saya senang ya bagikan dari Yeskiel 36 ya, ayat 26 dan 27 kalau kita lihat di sana. Sebenarnya kemanusiaan kita tidak bisa kita gunakan untuk mengubah hati kita ya. Hanya Tuhan yang bisa membuat atau merubah hati kita, dan ada peran penting juga kita sendiri yang memiliki hati. Kita harus mengizinkan Tuhan. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan, Tuhan tidak pernah bisa untuk mengubah keadaan hati kita. Amin. Jadi betul-betul saya sendiri yang harus mengizinkan Tuhan, karena saya pegang kunci hati saya sendiri gitu. Ya itu mungkin ya yang bisa kita dapatkan dari Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 dan 27 ya. Di sana dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Amen. Ya. Kurang lebih seperti Amin. Amin. Oke, wow, nggak kerasa banget waktu diskusi kita ternyata sudah habis dan kita sudah menjawab pertanyaan di awal pelajaran ini. Apakah yang terlihat dari luar atau yang di dalam hati yang lebih penting? Ternyata kita menunjukkan apa yang di dalam hati kita itu lebih penting. Dan ketika hati kita diubahkan, yang luar juga akan diubahkan. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, saya boleh minta Bang Jordan untuk tutup kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami telah mendiskusikan Alkitab. Ya Tuhan di surga, kiranya dengan bantuan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, kami bisa membuat hati kami lebih dekat kepada Tuhan, dan seluruh yang kami lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk kepujian bagi diri kami sendiri, bukan untuk keunggulan kami, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, namun kami percaya Tuhan dapat mengubahkan hati kami. Ampunlah segala dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.